Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo, Fayez dan Syaka. Boleh nyalakan dulu kameranya. Oke. Oke, apa kabar nih Fayez, Syaka? Kita bertemu lagi setelah seminggu. Kakak hadir minggu lalu. Minggu lalu sama siapa, teman-teman? Masih ingat? Lupa, lupa. Oke. Oke deh. Minggu lalu kakak nggak sempat hadir ya, teman-teman ya. Karena sampai sekarang kakak masih flu nih, masih pilek. Jadi hidung kakak sumbat, ngomongnya agak susah, ngomongnya apa? Ngomong sama nafas lewat mulut sekarang. Jadi ganti-gantian, kadang kadang ngomong, kadang nafas lewat mulut. Kadang soalnya hidung kakak lagi sumbat sekarang. Oke, teman-teman sehat? Ada yang sakit juga? Syaka sehat, Fayas sehat juga. Oke, gimana nih tahun barunya? Apa resolusi tahun baru 2026 nih buat Fayas nih? Fayas pengen apa di tahun ini? Hmm, nggak tahu sih. Nggak tahu. Pengen HP baru. Pengen apa? HP baru. HP baru. Apa tuh? HP apa tuh? Terserah sih. Yang Terserah. penting nggak nge-lag aja. Yang penting nggak nge-lag. Oke, buat main game pasti itu. Oke, semoga HP barunya terwujud ya. Ada lagi selain HP? Nggak ada. Laptop mungkin laptop? Nggak. Oke. Kalau Syaka apa nih? Pengen apa di tahun ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pengen HP juga? Nggak. Nggak. Laptop? Laptop nggak juga. Nggak juga. Apa ya? Oh, Mungkin jadi pengen lebih baik. pengen lebih baik. Pasti dong. Pasti. Nggak cuman berganti tahun kita pengen lebih baik ya. Tapi setiap harinya kita pengen lebih baik daripada hari kemarin gitu. Oke, bagus bagus. Ada lagi. Kakak pengen apa lagi? Nggak ada itu aja. Nggak ada. Syaka kelas berapa? Kelas 6 apa kelas 5? Hah? Kelas 6 apa kelas 5? Kelas 6. Kelas 6. Nah, tahun ini kan berarti udah daftar SMP nih ya. Nah, Mm-mm. kira-kira nih di tahun ini ada SMP yang pengen dituju nggak? Ada sih. Udah daftar tapi. Oh, udah daftar. Mm-mm. Oke. Kalau Fayas kelas 6 juga ya? Ya, Ya, ada sekolah yang SMP yang pengen dituju di tahun ini? nggak tahu sih. Belum tahu, masih belum tahu. Oke, rencananya ikut negeri apa mau daftar yang lain, swasta? Belum tahu. Belum tahu juga. Oke, oke nggak apa-apa. Semoga pilihan kalian nanti pilihan yang terbaik di tahun ini ya, teman-teman ya. Jadi semua yang kalian cita-citakan di tahun ini tercapai. Amin. Kalau tahun barunya kemana nih, Payas? Apakah tidur aja atau lihat kembang api? Tahun malam tahun baru. Ya, Bakar-bakar. bakar-bakar apa tuh? Bakar daging. Bakar daging, Pokoknya barbeque lah. Barbeque. barbecue sama keluarga apa sama teman? Apa? Sama keluarga apa sama teman-teman? Sama keluarga. Sama keluarga. Oke, kalau Syaka Di rumah aja. di rumah ya tidur. Ah, Oke, nggak kelihat kembang api, nggak bakar-bakar. lihat sih. Tapi cuma Lihat. sebentar doang. Oh, sebentar doang. Oke, berarti di rumah nungguin sampai jam 12 gitu ya, Kak? Nggak juga sih. Nggak juga. Oke, oke, oke. Oke deh. Nah, kalau gitu minggu kemarin teman-teman ini ya, teman-teman nyelesain nyelesain apa ya? Nyelesain game ya, ya nggak? Ya. Nyelesain game ya, oke. Nah, berarti di minggu ini kita mulai masuk ke modul baru nih, teman-teman. Kita masuk ke materi yang baru banget nih.
Ntar kakak mau share screen ya. Maaf ya kalau kakak banyak batuk-batuk. Oke, nah jadi kita akan masuk ke modul nomor 5, yaitu topiknya adalah tentang variabel, teman-teman. Oke, mungkin kakak pernah sedikit singgung di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nanti kita akan belajar variabel ya di modul kelima. Nah, jadi variabel ini di modul ini mungkin salah satu yang bisa kakak bilang paling bikin pusing buat kalian. Jadi kalian harus siap-siap tenaga nih teman-teman. Siap-siap minumnya, siap-siap konsentrasi. Tapi tenang aja, kakak bakal bantuin kalian satu persatu. Kalau bingung tinggal tanya aja seperti biasa ya. Nah, apa sih Kak variabel itu Kak? Nah, jadi itu nanti kita akan belajar variabel sebagai parameter. Apa itu Kak parameter Kak? Ada deh nanti. Kakak bakal kasih tahu ya. Nah, fungsi utama variabel sendiri itu adalah dia akan membantu game kita menjadi lebih realistis, teman-teman. Ya, contohnya, contohnya itu ada skor dan juga nyawa di dalam game. Oh, teman-teman pernah main game yang dapatin skornya, yang dapetin skor banyak? Pernah ya pasti ya, apalagi di Roblox kan banyak tuh. Main Grow Garden, main Fish It. Nah, itu setiap skor, setiap nyawa, setiap poin itu disimpan dalam yang namanya variabel, teman-teman. Gitu. Oke? Oke. Nah, jadi di pelajaran hari ini kita akan melihat bagaimana sih caranya supaya program kita, game kita itu bisa menyimpan kata dan angka. Ya. Jadi variabel itu nggak cuma nyimpan poin, nggak cuma nyimpan skor, nggak cuma nyimpan angka, tapi juga menyimpan kata. Gitu. Nah, nanti kita juga belajar caranya membuat dan mengubah variabel di Scratch. Gitu. Oke. Nah, jadi em, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Nah, seperti yang kakak bilang tadi, variabel itu fungsinya untuk menyimpan, teman-teman. Untuk menyimpan kata dan juga angka. Ya, biasanya nih, kalau kita sebagai manusia, sebagai orang normal ya, kita mengingat sesuatu itu biasanya kita mencatat ya nggak? Mencatat. Misalnya teman-teman di sekolah belajar matematika, rumusnya banyak nih. Teman-teman pasti catat dong kan? Oh, rumus luas segitiga tuh ternyata begini. Rumus luas persegi ternyata begini. Kita catat di buku catatan. Nah, sama juga variabel. Variabel itu mengingat nama, mengingat skor, mengingat poin, mengingat nyawa. Itu kita simpan di dalam eh, sebuah memori komputer yang namanya itu variabel, teman-teman. Oke. Oke, langsung aja kakak kasih contoh di sini. Di sini ada em, contoh animasi bot kucing. Oke, kita mulai aja. Ya, jadi bot kucing ini akan menanyain kita, siapa namamu? Misalnya kakak jawab Budi. Halo Budi, aku kucing. Dia bakal nyebutin lagi nama kita Budi, gitu. Jadi dia dia akan merekam apa yang kita tulis tadi. Misalnya kita tulis lagi ini, kita tadi kan Budi ya. Misalnya kakak tulis Susi misalnya. Halo Susi, nah gitu. Beda-beda. Jadi dia akan berbicara sesuai dengan apa yang kita ketik, teman-teman. Gitu. Oke, sampai sini kira-kira konsep variabel ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada ya. Mungkin masih bingung ya teman-teman ya. Oke, oke teman-teman kalau masih bingung nggak apa-apa, it's okay. Teman-teman boleh login ke Algonova dulu. Ya, teman-teman boleh login dulu.
Kemudian ke lesson berapa nih? Lesson 24, Bang. Ya, lesson 24 terus pilih yang scratch salam. Oke, silakan di login dulu teman-teman. Lesson 24 pilih yang scratch salam. Kita akan coba kerjain bareng-bareng, oke? Oke, boleh kembali lagi ke Zoom, teman-teman. Boleh perhatikan. Oke. Nah, di sini ya, kalau kita klik bendera, si kucing ini akan bertanya nih ya, teman-teman ya. Akan bertanya siapa namamu, kemudian kita bisa isi di sini. Kayak kita isi ketikan atau tulisan ya. Nah, jadi caranya itu supaya kita bisa ada text boxnya kayak gini, supaya kita bisa isi kayak gini, ada perintah namanya itu ask, teman-teman. Ask. Ada perintah namanya ask. Oke. Ask siapa namamu? Ya. Jadi dia akan bertanya nih, teman-teman. Dia akan bertanya. Ini ini ask ini bisa nanya apa aja ya? Siapa namamu? eh, Usiamu berapa? Sekolahmu di mana? Kayak gitu. Oke. Nah, nah terus setiap as ya, setiap jawaban dari as ini yang kita ketikin ini, jawabannya itu disimpan di dalam answer, teman-teman. Jawabannya itu disimpan di dalam answer. Oke. Kita ketik Budi, disimpannya answer Budi. Kita ketik Susi, disimpannya Susi juga. Nah, simpannya ini dalam answer, teman-teman. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Nah, kemudian perintah untuk variabel itu ada di sini, teman-teman. Ada di sini perintah untuk variabel. Oke. Di sini ada namanya set set name. Nah, ini teman-teman bisa ganti ya, bisa rename, bisa hapus variabelnya. Oke. Jadi kita atur dulu namanya ini sebagai jawaban dari yang tadi. Jadi nama itu adalah jawaban dari yang tadi. Gitu. Jadi apapun apapun isi dari answer ini, misalnya isi answer ini adalah Budi misalnya. Maka Budi itu akan diatur sebagai nama. Budi itu akan disimpan sebagai nama. Gitu. Oke, sampai sini. Nah, kemudian setelah itu dia bakal hello, hello, hello. Kemudian dia nyebutin nama kita tadi. Dia nyebutin nama kita. Menurut teman-teman, kita pakai yang mana? Pakai yang name atau yang answer? Menurut saya pakai yang mana? Hmm. Name atau answer? Mm-mm. Kayak yang kayak yang mana? Answer? Ya. Answer, oke. Ya, oke. Kita tes dulu ya. Oke. Misalnya sini Fayas. Fayas. Halo, Fayas. Oh, benar ternyata. Fayas. Oke. Tapi sebenarnya name juga bisa, teman-teman. Nih, Fayas. Halo, Fayas. Tuh. Nah, terus kenapa, Kak? Kenapa bisa name, bisa answer? Nah, ini nanti di level kedua kakak bakal jelasin. Oke. Nah, untuk sekarang kita taruh variabel ini di sini, teman-teman.
Variabel name ini di sini. Bisa kita timpa di sini. Gitu. Hello, Fayas, aku kucing misalnya. Aku kucing. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan dicoba, teman-teman. Oke, bisa? Sudah semuanya? Oke. Perhatikan lagi. Kakak mau jelasin. Ya, kakak mau jelasin. Kakak yakin teman-teman pasti bingung. Kenapa, Kak? Kenapa di sini pakainya name bukan answer? Kakak yakin teman-teman pasti bingung. Nah, kakak bakal jelasin, teman-teman. Ya, kakak bakal jelasin kenapa pakainya name bukan answer. Oke. Misalnya di sini kita udah nanya nih, siapa namamu? Ya, siapa namamu? Dan kita jawab di answer. Jawab di answer. Oke. Nah, kemudian kalau kita tanya lagi, teman-teman. Berapa usiamu? Otomatis jawabannya akan disimpan di answer lagi. Ya nggak? Jawabannya akan disimpan di answer lagi. Nah, kalau kita eh, masukin answernya di sini, dia akan bingung, teman-teman. Ini answer yang ini, itu jawaban dari yang pertama atau yang kedua ya? Gitu. Jawaban dari yang pertama atau yang kedua ya, answernya. Misalnya, siapa namamu? Syaka misalnya. Berapa usiamu? 11 misalnya. Gitu kan? Nggak mungkin siapa namamu 11. Berapa usiamu Syaka? Nggak mungkin kayak gitu kan? Pasti eh, nama itu, siapa namamu jawab dengan nama, berapa usiamu jawab dengan usia, angka. Enggak. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah yang namanya variabel, teman-teman, ini. Variabel ini. Nah, jadi variabel yang ini nih, itu sebagai nama. Nanti kita bisa bikin lagi variabel baru sebagai usia. Gitu. Oke? Bisa dipahami, teman-teman? Oke, lanjut level 2 yuk. Nah, level 2 ini sama dengan tadi nih. Level 2 sama dengan sebelumnya. Oke, silakan teman-teman boleh coba level 2 sendiri. Sama dengan sebelumnya. Sambil di share screen ya. Kan sambil di share screen teman-teman. Oke, pertama dia bertanya dulu, berapa usiamu?
Kemudian kita atur variabel usia kita. Set set variabelnya. Oke. Mhm. Simpan jawabannya di dalam variabel. Oke, pintar. Udah ngerti ini semuanya nih. Kata-katanya ada di misi ya. Saya tahu bahwa Anda, kemudian dia menyebutkan umurnya. Dia berkata umur kita. Dia menyebutkan jawab apa umur kita yang kita tulis tadi. Dia berkata, misalnya Syaka tulis 10, berarti dia berkata 10. Syaka tulis 11, dia berkata 11 gitu. Oke, jangan lupa di save. Bisa, Fayas? Oh, Fayas. Fayas kelempar nih. Bisa ya, Kak? Oke, udah bisa ya. Oke. Oke, lanjut yuk. Level 3. Kita kembali ke Zoom kakak lagi. Kakak mau jelasin lagi. Oke. Nah, jadi di level 3 ini, pertama dia nanya nama, kemudian dia nanya usia. Nah, gitu. Oke. Jadi dia tahu nih, misalnya umur kita 10, kita lebih tua apa lebih muda daripada dia. Gitu. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih, si kucing ini umurnya berapa sih? Ya nggak? Kita harus tahu dulu si kucing ini umurnya berapa. Gitu. Oke. Nah, di sini kakak bakal jelasin dulu cara bikin variabel, kakak. Ya, kakak bakal jelasin dulu cara bikin variabel. Jadi di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu ada variabel, kita make a variable. Sama kayak kita dulu make a block. Ya nggak? Ya.
make variable. Nah, di sini kita ditulis aja dulu. Kita mau bikin variabel apa aja. Oke, yang jelas tadi ada nama kita, usia kita, ya nggak? Sama satu lagi, yaitu kita harus tentuin dulu usia si kucingnya. Berarti kita menggunakan 3 buah variabel di sini. Gitu. Nah, pertama, nama saya. Oh, Fayas udah balik nih. Halo, Fayas. Aman? Maaf Kak, tadi Oke, udah selesai level 2. sudah. Sudah. Oke, level 3 di sini. Boleh boleh lihat lagi. Oke, kakak ulangi lagi deh buat Fayas deh. Nah, jadi di level 3 ini ada kucing lagi. Kucing ini pertama dia nanya nama. Ya, nanya nama. Kemudian dia nanya umur. Gitu. Kemudian dia sebutin nama kita dan sebutin umur si kucingnya. Terakhir dia nyebut nih, oh ternyata dia lebih tua apa lebih muda daripada kita. Gitu. Oke. Nah, jadi variabel yang akan kita gunakan yang udah pasti itu ada nama kita, ya. Kemudian ada usia kita. Satu lagi itu ada usia kucingnya. Ada 3 variabel yang akan kita gunakan. Oke. Nah, cara bikin variabel itu di sebelah kiri ini ada variabel make a variable. Sama kayak kita bikin make a block. Ya, kita make a variable di sini. Kita bikin dulu variabel satu persatu. Mulai dari nama saya misalnya. Oke. Kemudian bikin lagi variabel umur saya. Nah, variabel yang terakhir adalah umur kucingnya. Nah, udah ada 3 variabel. Oke. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih. Sorry. Teman-teman penasaran. Kak, ini yang centang-centang ini apa, Kak? Centang-centang biru ini apa, Kak? Nah, jadi centang-centang biru ini itu fungsinya sama kayak show dan hide. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Sama kayak show dan hide. Kalau kakak matiin centangnya, dia nggak ada, dia hilang. Tapi kalau kakak tampilin, ada gitu. Oke, sip. Ada yang mau tanya kan? Cara bikin variabel? Hmm. Ada. Oke. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan adalah setelah kita membuat variabel, kita tentuin dulu umur kucingnya. Ya, umur kucing itu adalah random, ya. Kalau teman-teman lihat di sini, dia umurnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Ada yang tahu nggak umur kucing itu paling tua berapa sih? Nggak Nggak tahu. tahu. Saya kan nggak tahu. Oke, kita cari tahu yuk. Kita cari tahu di Google aja. Berapa usia maksimal kucing? Oh, jadi kucing itu rata-rata 18 tahun. Berarti pick randomnya 1 sampai 18. Betul, pick randomnya 1 sampai 18. Nah, caranya gini teman-teman. Ya, kita tentuin dulu variabel umur kucing. Nah, umur kucing ini kita random nih, kata Hayas tadi. 1 sampai 18. Nah, jadi kalau kita klik bendera, lihat umur kucingnya, dia bakal random. Oke? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Hmm. Jadi setiap klik bendera, dia bakal random sendiri umurnya. Oke? Nah, lanjut lagi teman-teman. Oke.
Kemudian dia akan bertanya nih, ya, dia akan bertanya, siapa namamu? Siapa namamu? Nah, jawaban dari yang sini, jawaban dari siapa namamu ini akan disimpan di dalam variabel nama saya. Oke? Nah, jadi kayak gini teman-teman. Misalnya namanya Budi. Nah, kesimpan sih nama saya Budi. Gitu. Oke, lanjut lagi. Dia akan nanya lagi, berapa usiamu? Disimpan di dalam variabel umur. Umur saya. Gitu. Jadi kalau gini, siapa namamu? Budi. Berapa usiamu? 20 misalnya. Tuh, disimpan di dalam sini. Dicatat ya. Gitu. Oke, teman-teman? Oke. Kak, kalau nggak pakai variabel, gimana jadinya, Kak? Jadinya kayak gini nih. Nih, perhatian ini ada answer. Dia bakal tanya, siapa namamu? Budi. Answernya sekarang adalah Budi. Oke, answernya adalah sekarang Budi. Nanya lagi, berapa usiamu? 30 misalnya. Tuh, answernya adalah 30, bukan Budi. Jadi kalau dia nggak pakai variabel, kalau dia nyebutin, halo Budi, usiamu adalah, namamu adalah answer. Jadi dia bakal nyebutin answer yang ini, answer yang 30, bukan answer yang nama. Itulah kenapa kita butuh variabel. Oke, teman-teman? Sip, ada yang mau tanyakan dulu? Jadi nggak bakal kebalik-balik nih. Siapa namamu 20? Berapa usiamu? Budi. Ya kayak gitu ya. Kalau Faiz ditanya kan, siapa namamu? Faiz jawab 10. Berapa usiamu Faiz? Kan nggak gitu ya. Nggak gitu kan? Oke. Nah, itu jadi fungsinya variabel, teman-teman. Untuk mencatat fungsinya itu. Oke. Nah, setelah itu, nah itu sama kayak sebelumnya, dia bakal hello, kemudian dia bakal sebutin nama kita. Kemudian dia sebutin, aku kucing. Kemudian dia nyebutin umur dirinya sendiri, umur kucingnya sendiri. Nih, ya. Aku kucing dan umurku berapa tahun, misalnya 17 tahun di sini ya. Gitu. Nah, kemudian kakak mau kasih tahu ada perintah baru namanya itu join, teman-teman. Apa ya Kak join ini, Kak? Fungsinya ngapain Kak join ini? Nah, jadi join ini fungsinya adalah untuk menggabungkan sebuah kalimat dengan variabel. Aku kucing dan eh, umurku kayak gitu, teman-teman. Jadi dia bakal sebutin umurku berapa tahun, misalnya 8, 10, misalnya. Random. Jadi kita nggak perlu tulis manual, teman-teman. Nggak mungkin kita tulis satu-satu kan. Umurku 10 gitu. Nggak mungkin kita tulis satu-satu. Jadi biar kita nggak tulis satu-satu, ada namanya join, teman-teman. Untuk menggabungkan. Nih, kayak gini nih. Sushi. Sushi 11. Halo Sushi, aku kucing. Umurku 9. Nah, dia bakal bergabung. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan?
Paham, 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 paham. Nggak pusing kan? Siapa yang pusing di sini? Oke, lanjut. Terakhir, terakhir dia akan eh, membandingkan, teman-teman. Membandingkan usia kucingnya dengan usia si kita. Usia kita dan usia kucingnya. Nah, sini kita pakai if, teman-teman ya. Pakai if jika umur kucing lebih besar daripada umur saya, maka dia akan bilang, bilang apa sih, Kak? Hmm? Kalau umur kucingnya lebih besar daripada umur kita, dia akan bilang apa? Lebih tua. Saya lebih tua darimu gitu. Apa gimana? Siapa yang lebih tua? Yang lebih tua siapa? Ji- Eh, Jika umur kucing lebih besar dari umur saya, maka kucingnya akan ngomong apa? kamu lebih muda dari aku. Kamu lebih muda. Kamu lebih muda dariku. Selain itu, else, kamu lebih tua dariku. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyakan? Kita coba ya. Coba misalnya Fayas di sini. 11. Halo Fayas, aku kucing. Umurku 2. Kamu lebih tua dariku. Oh, benar. Oke, sip. Sampai sini aja, teman-teman. Ada yang mau tanyakan, tanya aja ya. Ada yang masih bingung, tanya aja. Jangan lupa di save, kemudian dicentang. Sudah, Kak. Sudah, oke, good. Oke, nah kembali lagi Zoom lagi. Kamu mau tanya lagi teman-teman nih. Teman-teman ada yang masih bingung nggak sih? Kenapa kita pakai variabel bukan answer? Ya paham semua ya? Ya paham? Saka paham? Oke, kalau bingung tanya ya.
Soalnya di kelas yang lain masih pada bingung nih antara answer sama variabel gitu. Kalau udah paham kakak nggak bakal apa? Sorry. Kalau masih belum paham kakak bakal jelasin lagi. Udah paham semua yakin? Kenapa pakainya variabel bukan answer? Udah ya. Oke deh. Oke, teman-teman. Kalau gitu teman-teman ada yang mau ambil minum dulu atau mau Enggak. ke toilet? Nggak ada? Langsung gas? Oke, kalau gitu teman-teman silakan teman-teman boleh yang nomor dua dulu deh. Nomor dua dulu tanah mineral. Oke, dibuka. Kakak bakal jelasin cara mainnya. Ya sudah semua. Oke. Nah, jadi cara mainnya ini ya kita harus berjalan menuju ke mineralnya ini, teman-teman. Menuju ke mineral ini. Tapi kita nggak tahu nih jalannya berapa langkah. Kita nggak tahu. Ya, karena jalannya ini agak samar-samar, agak kabur dia. Ya, kalau biasanya kan jalannya kotak-kotak ya. Kita tahu nih berapa langkahnya. Nah, sekarang jalannya ini datar aja dia, flat aja, nggak ada kotak-kotaknya. Kita nggak tahu sampai sampai berapa langkah dia. Gitu. Nah, jadi di sini ada 6 level dari level 1 sampai level 6 itu kurang lebih caranya sama. Dari level 1 sampai level 6 kurang lebih caranya sama semua. Oke. Yang harus teman-teman lakukan adalah repeat until ya. Kita cari tahu dulu kita harus ngumpulin berapa mineral sih. Kita baca di sini. Oke. Kita baca deskripsinya. Oh, ternyata dalam tugas yang level 1 ini kita harus mengumpulkan 5 mineral. Jadi kita akan repeat sampai mineral mineralnya ini adalah 5 gitu. Oke. Nah, yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah eh teman-teman lihat robotnya. Robotnya ini cuman maju ke depan, ya nggak? Cuman maju ke depan. Tapi kita nggak tahu langkahnya berapa langkah. Move forwardnya ini berapa langkah kita nggak tahu. Maka itu kita pakai repeat until sampai mineralnya itu ada di bawah kakinya. Ya, kita akan maju, kemudian repeat terus, maju terus sampai mineralnya itu ada di bawah robotnya. Jadi kayak gini. Oke, kita udah sampai di batunya, kita udah sampai di mineralnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan, Kak? Kalau kita sudah sampai di mineralnya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus main, kita harus tambang. Ya, kita harus tambang. Oke, nah ini sudah menambang nih. Kak, ini udah menambang. Tapi kok mineralnya nggak nambah-nambah ya? Ya nggak. Kita udah nambang, tapi mineralnya tetap nol, teman-teman. Nah, jadi mineral mineral itu adalah, nih, mineral yang di atas ini adalah variabel, teman-teman. Oke, variabel. Nah, setiap kita tambang, kita ubah variabelnya, kita change variabelnya satu. Nah, setiap nambang nambah satu, setiap nambang nambah satu lagi, sampai 5 baru berhenti dia. Tuh. Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Nggak ada?
Nah, level 2 juga sama, teman-teman. Level 2 juga sama. Bedanya tadi 5 sekarang 10. Gitu. Sampai level 6 kurang lebih sama semuanya. Oke, silakan dicoba sambil di-share screen, teman-teman. Level 2 sama dengan level 1. Bedanya dia ngumpulin 10. Hmm. Contekannya kakak kirim di chat Zoom.
Oke, level 3 ada belok-belokannya nih. Perhatiin kakak. Kakak mau kasih lihat caranya. Oke, sudah perhatiin zoom kakak? Sudah lihat zoomnya? Oke. Nah, level 3 ini ada belok-belokannya nih kak. Tapi dia beloknya cuma belok kanan ya nggak? Ini kanan, ya. Ini kanan, belok sini kanan, belok sini kanan. Cuman belok kanan doang teman-teman. Ya. Nah, kita pakai cara yang tadi teman-teman ya. Kita masih pakai cara yang sebelumnya. Pertama kita set mineral dulu 0 supaya kalau di start mineralnya ini dimulai dari 0 teman-teman. Gitu. Oke. Nah, kemudian sama kayak tadi, repeat until kita harus mengumpulkan berapa banyak? Harus kumpulkan berapa? 20. 20. Good. Oke. Kita harus ngumpulin 20 ya. Oke. Sama, masih sama kayak tadi. Kita akan berjalan terus sampai mineralnya itu ada di bawah robotnya. Ada di bawah robotnya, under the robot. Gitu. Nah, tapi bedanya kalau tadi cuman move forward, sekarang ada belok-belokannya. Ya nggak? Sekarang ada belok-belokannya. Nah, gimana Kak kalau ada belok? Masih ingat waktu Kakak jelasin eh, tentang if, teman-teman? Yang naik sepeda keluar gang, masih ingat? Nah, disinilah kita pakai if, teman-teman. Ya, jika ada jalan di depannya, kalau di depan ada jalan, kita harus ngapain? Move forward, Move forward, gitu. Tapi kalau mentok nggak ada jalan, turn right. turn right. Turn. Jadi kayak gini, teman-teman. Dia bakal cari nih, oh masih ada jalan, maju. Masih ada jalan, maju. Nggak ada jalan, belok. Masih ada jalan, maju. Kayak gitu. Oke. Nah, baru yang terakhir, seperti biasa, ya. Kita main, kemudian kita tambahin satu. Choice mineral.
Jadi kuncinya kalau ada belokan itu pakai if. Jangan lupa set mineralnya jadi nol dulu. Set mineral dulu jadi nol, jangan lupa. Nomor 4 ada di Zoom kakak nih. Nomor 5. Nomor 5. Oke.
Tapi kakak akuin emang susah sih ini guys. Hmm.
Kalau sudah, seperti biasa, periksa dirimu. Nama-nama variabel yang jelas ya. Nama yang jelas bukan nama yang asal-asalan. Nama-nama yang jelas. Nama variabel yang jelas, bukan yang asal-asalan.
Ada di chat Zoom, teman-teman. Ada di chat Zoom. Mana variabel yang akan bertambah? Jawabannya ada dua. Akan bertambah, bertambah. Bertambah, bukan berkurang. Ya, Kak. Udah, oke, sip. Oke deh. Tinggal tunggu Fayas. Udah, Kak. Udah, oke. Balik ke Zoom lagi, teman-teman. Yuk. Balik ke Zoom lagi. Oke, nah hari ini adalah tentang variabel. Kakak yakin kalian pusing. Gimana? Menurut Pusingnya sih cuman di yang robot nomor 6 sih. yang robot tadi ya? Caka juga? Oke, tapi kalau yang scratch-nya gampang. Yang scratch-nya gampang sih. Yang scratch-nya gampang ya, Saka. Saka juga Ya, lumayan. lumayan gampang. Oke. Oke, kalau gitu kakak mau remind sedikit ya buat Saka dan juga buat Fayas. Kita hari ini belajar tentang variabel. Em, nah, jadi cara bikin variabel sudah pada tahu ya, teman-teman ya. Ya. Cara bikin variabel di sini ada make a variable. Kemudian nanti yang akan kita gunakan adalah biasanya itu adalah set dan juga change. Ya, ada yang tahu bedanya? Tahu. Tahu ya. Kalau set itu sama Oke. kayak teman-teman set size. Ya, kita atur variabel awalnya berapa. Kalau change sama dengan teman-teman change size. Kita ubah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau bertambah angka positif, kalau berkurang angkanya negatif. Gitu. Gitu aja teman-teman tentang variabel. Emang awal-awal agak bikin pusing, tapi eh, semakin banyak teman-teman mencoba, semakin teman-teman paham. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Faiz dan juga Syaka, mungkin ada yang masih mengganjal. Kak, ini maksudnya apa sih? Gitu. Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Syaka nggak ada juga. Ada. Oke. Apalagi ya? Kalau gitu sudah gitu aja untuk pelajaran hari ini. Nah, eh, teman-teman bisa nanti bisa bisa coba yang bonus ini ya. Bonus ini yaitu tentang membuat password, teman-teman. Oke.
tentang membuat password. Teman-teman bisa coba kalau teman-teman lagi nggak ada kegiatan, lagi nggak ada PR, ya. Masuknya kapan sih, Fayas? Masuk sekolah? Eh, besok. Besok. Saka juga. Enggak, tanggal 12. Saka tanggal 12. Nah, misalnya teman-teman masih punya waktu luang, teman-teman bisa eh, coba yang bonus ini. Yang bonus ini adalah kita bikin login, kita bikin password sendiri, teman-teman. Gitu. Oke. Kalau gitu apalagi ya? Nah, minggu depan itu kita masih masih belajar tentang variabel, teman-teman ya. Kita masih akan belajar variabel, tapi akan berkenalan dengan operator matematika. Ya. Jadi kita bisa menghitung variabel, teman-teman. Bisa ditambah, bisa dikurang, dikali, dibagi. Gitu. Nah, selain itu, kita juga akan belajar bermacam-macam tipe-tipe eh, data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Kalau tadi kan ada nama sama ada umur ya. Kalau nama itu pasti kalimat, pasti kata. Kalau umur itu pasti angka ya nggak teman-teman? Nggak mungkin namanya itu adalah angka. Nggak mungkin tanya, siapa namamu? Oh, namaku 50 kan nggak mungkin gitu. Kayak gitu. Oke, minggu depan kita masih akan belajar variabel teman-teman ya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini Syaka dan juga Fayas. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau gitu eh, masih ada sisa waktu buat liburan buat Fayas ya. Syaka masih lama liburannya, masih minggu depan ya. Oke, kalau itu terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum. Jalan. Oke, terima kasih teman-teman.